Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Prioritas Nasabah dalam Memilih Jenis Asuransi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Aulia Rahma Firdausi dengan NIM 009. Lalu yang kedua ada Dinda Nabila Khotib dengan NIM 031. Yang ketiga ada Inayah Ulfa dengan NIM 060. Dan yang terakhir ada rekan saya Ahmad Isadika dengan NIM 066. Yang pertama kami akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia ini akan semakin kompleks dan manusia juga akan menghadapi masalah dan risiko yang kompleks pula. Guna menghadapi segala kemungkinan di atas, maka masyarakat mulai banyak mengikuti asuransi-asuransi yang ada. Asuransi bukanlah kebutuhan primer di masyarakat, dan asuransi terbagi dalam beberapa jenis, di mana setiap asuransi memiliki biaya premi yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembelian asuransi adalah ekonomi. Stigma mahal dan hanya untuk golongan menengah ke atas melekat pada asuransi dikarenakan adanya premi yang perlu dibayarkan, sehingga ada kesan bahwa hanya orang-orang berduit saja yang bisa berasuransi. Berdasarkan alasan-alasan di atas, peneliti berharap dapat mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan masyarakat terhadap prioritas nasabah dalam memilih jenis asuransi. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan kesimpulan, apakah prioritas nasabah dalam memilih jenis asuransi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau tidak. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat hubungan tingkat pendapatan responden terhadap prioritas responden dalam memilih jenis asuransi? Dan yang kedua, berdasarkan tingkat pendapatan, jenis asuransi apa yang paling menjadi prioritas responden? Berdasarkan rumusan sebelumnya, maka didapatkan tujuan penelitian yaitu menganalisis hubungan tingkat pendapatan terhadap prioritas responden dalam memilih jenis asuransi dan mengetahui jenis asuransi apa yang paling diminati oleh responden. Kemudian manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan tinjauan statistik tentang hubungan tingkat pendapatan responden terhadap prioritas responden dalam memilih jenis asuransi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dalam mengkaji analisis data kategorik pada permasalahan nyata yang dihadapi khususnya pada bidang asuransi. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi perusahaan asuransi, dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam mengikuti program asuransi yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Lalu berikutnya yaitu urgensi dari penelitian ini adalah penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan dengan prioritas nasabah dalam memilih asuransi. Berdasarkan hasil penelitian, nanti akan disajikan luaran berupa, yaitu yang pertama laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional. Selain itu, luaran berikutnya yaitu berupa deskripsi fakta sosial mengenai tingkat pendapatan masyarakat yang berpengaruh terhadap prioritas masyarakat dalam memilih jenis asuransi. Kemudian bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dinda Nabila Khotib. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka terdapat penelitian relevan dari peneliti sebelumnya, yaitu penelitian dari Aditya Dimas Priyadi pada tahun 2019, penelitian dari Hendy Prihanto pada tahun 2016, dan penelitian dari Sally Sipakoli pada tahun 2019. Selanjutnya, terdapat penjelasan mengenai pendapatan dan asuransi. Pendapatan sendiri adalah sebagai
jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat sebagai balas jasa. Sedangkan asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 merupakan suatu perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan menerima suatu premi sebagai pengganti karena suatu kerugian yang tak terduga. Lalu dijelaskan stratified random sampling yang merupakan teknik penarikan sampel dengan unit sampling dikelompokkan menjadi beberapa strata sehingga unit sampling dalam satu strata relatif homogen. Untuk penentuan jumlah sampel yang diperlukan akan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut dan ukuran sampel dalam tiap strata diambil proporsional terhadap ukuran populasi strata dengan rumusan sebagai berikut. Lalu dijelaskan pengertian mengenai chi-square. Uji chi-square merupakan pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi. Salah satu kegunaan dari chi-square adalah untuk menguji independensi. Uji independensi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel hasil observasi dari suatu sampel dengan variabel yang lainnya. Berikut merupakan tabel kontingensi dengan penjelasan OIJ adalah nilai frekuensi observasi pada baris PI dan kolom KJ, dan EIJ adalah nilai frekuensi ekspektasi pada baris PI dan kolom KJ, dan dapat dirumuskan ekspektasi IJ sama dengan observasi PI dikali observasi PJ dibagi observasi total. Untuk menguji apakah kedua kategori dalam tabel 2.1 tersebut saling bebas, digunakan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara variabel kategori A dengan kategori B, dan H1 terdapat hubungan antara variabel kategori A dengan kategori B. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji chi-square dengan rumusan sebagai berikut. Terakhir dijelaskan mengenai koefisien kontingensi Kremers-V. Koefisien korelasi Kremers-V merupakan koefisien korelasi antara dua variabel, di mana variabel berskala nominal dan dihitung menggunakan tabel kontingensi B kali K. Dengan B dan K lebih dari 2 dan asimetris, atau B tidak sama dengan K. Statistik hitung uji koefisien kontingensi Kremers dapat dilihat pada rumusan di bawah ini. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana metode penelitian kuantitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas, sejak awal hingga pembuatan desainnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survei, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung pada suatu gejala dengan menggunakan sistem sampling. Data yang didapat dikumpulkan dengan angket yang diberikan kepada responden. Selanjutnya, waktu dan tempat. Survei dilakukan secara non-formal, yakni dengan meminta kesediaan masyarakat yang sedang atau akan menggunakan asuransi untuk mengisi kuesioner yang telah dibuat. Survei dilakukan selama 2 minggu dan dilaksanakan secara online di rumah masing-masing peneliti. Data dan variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden masyarakat yang sedang atau akan mengikuti asuransi. Data primer didapat dengan survei langsung kepada responden, di mana populasi yang digunakan adalah masyarakat usia produktif yang sudah berpenghasilan. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik sampling stratifikasi atau stratified random sampling. Untuk variabel penelitiannya tertera pada tabel 3.1. Kemudian, metode penelitian dan tabel kontingensi. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah uji chi-square, di mana uji chi-square ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berbentuk kategori atau ordinal. Sementara itu, untuk mengetahui ukuran keeratan antara dua variabel ini digunakan koefisien kontingensi Kremers-V. Hal ini dilakukan karena jumlah kategori baris dan juga kolom lebih dari 2 dan berbentuk asimetris. Untuk tabel kontingensinya tertera pada tabel 3.2. Baik, selanjutnya adalah bab 4, yaitu analisis dan pembahasan.
Nah, berikut adalah tabel frekuensi pendapatan per bulan responden. Nah, dari tabel ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pendapatan rendah, di bawah 5 juta sebanyak 49% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden dengan pendapatan sedang sebanyak 26%, pendapatan tinggi sebanyak 11%, dan pendapatan sangat tinggi sebanyak 14%. Nah, berikut adalah tabel frekuensi jenis asuransi yang menjadi prioritas responden. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memprioritaskan untuk memilih asuransi kesehatan, yaitu sebanyak 49% dari keseluruhan responden. Jumlah responden yang memilih asuransi kesehatan sendiri ada 46, lalu untuk asuransi jiwa ada 16 responden, diikuti dengan asuransi dana hari tua sebanyak 9 responden, lalu untuk responden yang tidak mengikuti asuransi sebanyak 8, dan untuk responden yang memilih asuransi pendidikan dan umum masing-masing sebanyak 7. Nah, dari diagram ini dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang memprioritaskan asuransi kesehatan memiliki tingkat pendapatan rendah, di bawah 5 juta. Nah, untuk tabel kontingensinya seperti ini. Untuk pendapatan sendiri ada pendapatan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sedangkan untuk kolomnya sendiri adalah jenis asuransi. Terdapat asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dan hari tua umum, dan yang untuk responden yang tidak mengikuti asuransi. Nah, untuk rumusan implementasinya sendiri, untuk H0 adalah tidak terdapat hubungan antara pendapatan dengan prioritas nasabah dalam memilih jenis asuransi. Kedua variabel saling bebas. Untuk H1-nya sendiri, terdapat hubungan antara pendapatan dengan prioritas nasabah dalam memilih jenis asuransi. Kedua variabel tidak saling bebas. Dengan daerah kritis, menggunakan tingkat signifikasi 5% adalah tolak H0 jika C-square hitung lebih dari C-square tabel. Dengan C-square tabelnya sendiri, untuk alfa 5% dan derajat bebasnya 15, adalah 24,996. Nah, untuk statistik ujinya sebagai berikut. Dengan OIJ adalah nilai frekuensi observasi pada baris ke I dan kolom ke J. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dapatkan nilai C-square hitung sebesar 26,127. Nah, dengan nilai C-square hitung sebesar 26,127, yang berarti lebih besar dari C-square tabel yang nilainya 24,996, maka keputusan tersebut adalah tolak H0. Berdasarkan keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan dengan prioritas nasabah dalam memilih jenis asuransi. Nah, untuk melihat sejauh mana keratan hubungan antara pendapatan dengan prioritas nasabah dalam memilih jenis asuransi dapat menggunakan ukuran asosiasi. Dalam bentuk ini digunakan koefisien kontingensi Kramer-Zwi dengan perhitungan sebagai berikut. Ini rumusnya dan didapatkan nilai koefisien kontingensi Kramer-Zwi sebesar 0,306, sehingga diperoleh ukuran asosiasi koefisien kontingensi Kramer-Zwi sebesar 0,306, yang artinya hubungan antara pendapatan dengan prioritas nasabah dalam memilih jenis asuransi termasuk dalam kategori cukup. Selanjutnya adalah bab 5. Untuk kesimpulannya, sebagian besar responden masih memprioritaskan untuk memilih asuransi kesehatan, yaitu sebanyak 49% dari keseluruhan responden. Dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif, mayoritas responden berpendapatan rendah memprioritaskan asuransi kesehatan. Nah, dari hasil analisis dengan uji chi-square, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan dengan prioritas nasabah dalam memilih jenis asuransi. Sedangkan nilai kontingensi Kramer-Zwi sebesar 0,306, yang artinya hubungan antara pendapatan dengan prioritas nasabah dalam memilih jenis asuransi termasuk dalam kategori. Untuk saran penelitian berikutnya, diharapkan menggunakan dan menambah variabel yang memiliki kontribusi besar dan dominan terhadap keputusan nasabah dalam memilih jenis asuransi. Penelitian ini juga terbatas pada pengamatan yang dilakukan pada produk perusahaan asuransi. Sedangkan masih terdapat perusahaan asuransi lain dengan produk yang bervariatif lainnya yang diminati oleh masyarakat dan dijadikan alternatif dalam memilih asuransi, serta untuk menambah populasi dan sampel penelitian yang selanjutnya. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.